Selamat siang, kembali lagi bersama saya, Luriana Manalu dari kelas HK21F dengan NIM 2021000977. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor produksi. Sebelum menjelaskan tentang faktor-faktor produksi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang manajemen operasional. Apa itu manajemen operasional? Manajemen operasional adalah sebuah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengkoordinasian, pergerakan, dan pengendalian aktivitas organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa. Dalam manajemen operasional, berhubungan dengan proses pengolahan masuk atau biasa disebut input dan proses pengolahan keluar atau biasa disebut output untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Proses input atau pengolahan masuk hal yang sangat penting dalam memastikan ketersediaan sumber daya sebelum diciptakannya barang ataupun jasa. Kemudian, sumber daya yang disebut tadi disebut dengan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi terbagi menjadi 5 bagian, diantaranya yang pertama, faktor sumber daya alam, yang kedua, faktor sumber daya manusia, yang ketiga, faktor modal, yang keempat, faktor kewirausahaan, yang kelima, faktor sumber daya informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari faktor-faktor produksi. Yang pertama, ada faktor sumber daya alam. Faktor yang dihasilkan dari kekayaan alam. Sebagai contohnya, singkong diambil lalu diolah menjadi tapai. Yang kedua, faktor sumber daya manusia, yaitu faktor produksi yang melakukan kegiatan produksi atau biasa disebut juga dengan tenaga kerja. Dalam sumber daya manusia, tenaga kerja dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, tenaga kerja berdasarkan kualitas. Yang kedua, tenaga kerja berdasarkan sifat pekerjaan. Tenaga kerja berdasarkan kualitas terbagi menjadi 3 bagian. Tenaga kerja terdidik, contohnya dokter, guru, dan arsitek. Tenaga kerja terlatih, contohnya supir, penjahit, kapter, salon. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, contohnya kuli bangunan dan petugas kebersihan. Tenaga kerja berdasarkan sifat pekerjaannya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, tenaga kerja jasmani, contohnya petugas kebersihan, kuli bangunan. Yang kedua, tenaga kerja rohani, contohnya dosen, guru, dan lain-lain. Ketiga, faktor modal, barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Faktor modal dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, berdasarkan sumbernya, yang kedua berdasarkan sifatnya, yang ketiga berdasarkan bentuknya, dan yang keempat berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Bisa berasal dari modal sendiri dan bisa berasal dari modal asing. Modal sendiri berasal dari perusahaan sendiri, sedangkan modal asing berasal dari perusahaan luar, bisa dalam bentuk pinjaman. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Ada modal tetap dan ada modal lancar. Modal tetap, modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang, sedangkan modal lancar, modal yang akan habis dalam sekali pakai. Yang ketiga, berdasarkan bentuknya. Ada modal konkret dan ada modal abstrak. Modal konkret contohnya bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Sedangkan modal abstrak, contohnya seperti hak paten, hak merek, dan goodwill. Yang terakhir atau yang keempat, berdasarkan kepemilikannya. Ada modal individu dan ada modal publik. Modal individu berasal dari perseorangan dan hasilnya menjadi sumber penghasil pemiliknya. Modal publik berasal dari pemerintah untuk kepentingan umum. Yang keempat, faktor kewirausahaan, suatu kemampuan yang ada dalam diri seseorang dalam menggunakan faktor produksi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Beberapa hal penting yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha: perencanaan, pergerakan, pengawasan, dan pengorganisasian. Yang kelima, faktor sumber daya informasi, keseluruhan informasi dan data yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengoperasikan bisnisnya. Contoh beberapa informasi dan data: prediksi pasar di masa depan, data dan informasi ekonomi, dan yang terakhir pengetahuan karyawan.
Sekian penjelasan tentang faktor-faktor produksi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.